inilah orang yang memotong-motong agama Allah. Tolak ukurnya tidak lagi Allah dan Rasulnya, tetapi tolak ukurnya hanya orang-orang yang dianggap alim, sekalipun orang-orang alim mereka itu mengajak kepada kemaksiatan, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, tetap diikuti secara membabi buta. Artinya lebih bangga kepada golongannya daripada bangga kepada Islamnya. Nah, kita ini bisa termasuk. Kalau ternyata kita lebih bangga kepada MTA daripada Islam kita, musyrik kita, naudzubillah. Maka jangan bangga kepada MTA, banggalah kepada Islam. Kalau kita menjadikan atau berbangga kepada MTA melebihi kebanggaan kita terhadap Islam, musyrik lah. Musyrik. Karena MTA ini bukan agama. MTA ini hanya sebuah lembaga tempat kita mengkaji agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka banggalah pada Islam, jangan bangga pada MTA. Kalau ternyata kita lebih berbangga pada MTA daripada kebanggaan kita terhadap Islam, kita termasuk orang yang memotong-motong agama Allah, yaitu Islam. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap golongan, masing-masing golongan berbangga dengan golongannya sendiri-sendiri, tidak lagi bangga dengan Islam. Itu perbuatan musyrik. Itu perbuatan yang memotong-motong agama. Lah kenapa sekarang umat Islam kok secara zahir belum bisa bersatu? Padahal alat pemersatu hati umat Islam telah Allah turunkan. Hanya ada satu alat pemersatu hati orang yang beriman. Kira-kira apa Bapak Ibu? Al-Quran. Hanya ada satu ini, hati umat Islam, hati orang yang beriman. Oh jangan begini ya, ini pilkada sensitif ini. Kalau musim pilkada ini framingnya sensitif sekali. Kalau kita nunjuk satu, lisan kita berkata satu sambil gestur jari kita satu begini, di framing oleh calon-calon yang tidak bertanggung jawab itu. Ya terus piye gini, satu gini. Satu-satunya alat, masa begini? Ya saya tidak usah pakai jari ya. Satu-satunya alat pemersatu hati umat Islam dimanapun berada di seluruh penjuru belahan bumi ini, satu-satunya yang bisa menyatukan hati umat Islam, hati orang yang beriman, hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Dari mana kita tahu? Allah yang memberitahu. Maka hati umat Islam tidak bisa disatukan tanpa Al-Quran. Mau disatukan dengan partai politik, tidak bisa sampai hari kiamat. Tidak bisa. Partai politik mana yang bisa menyatukan hati umat Islam? Partai politik mana yang bisa menyatukan hati orang yang beriman? Sampai detik ini tidak ada. Karena memang dari Allah pemersatu hati umat Islam bukan partai politik, tapi Al-Quran. Apapun partai politiknya, kalau semua orang Islam mau mengikuti Al-Quran dengan baik dan benar, pasti bersatu hatinya. Tidak mungkin berselisih. Karena Quran itu menyatukan hati kita, bukan menjadikan kita berselisih. Maka apapun partai politiknya, kalau semua orang Islam mentaati Al-Quran dengan baik dan benar, pasti akan bersatu hatinya. Kalau bersatu hatinya,
insya Allah bersatu padu pula langkah kakinya, bersatu pula nafasnya, bersatu pula tujuannya, yaitu li'i'la'i kalimatillah. Maka tujuan orang Islam berpolitik itu tidak bisa tidak kecuali harus li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah tegak di atas muka bumi ini. Coba itu diingat lagi itu Al-Anfal ya, 63 itu. Ini Allah yang memberitahu, ini ketetapan dari Allah. Siapapun manusianya, sepinter apapun dia, tidak akan mampu merubah ketetapan Allah ini. Mau merubah ketetapan Allah dengan menyatukan manusia, alatnya selain Al-Quran, siapapun orangnya tidak akan pernah bisa. Karena ketetapan Allah tidak akan mengalami perubahan. Allah sudah tetapkan pemersatu hati umat Islam itu adalah Al-Quran. Dan Quran sudah Allah turunkan, Rasul telah Allah utus. Kemudian orang Islam kok masih berselisih, itu bisa dipastikan karena jauhnya umat Islam dari Al-Quran. Yuk dibaca lagi. Surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 63. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dan yang mempersatukan hati mereka, yakni orang-orang yang beriman, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, mau dengan apa kita menyatukan hati orang-orang yang beriman? Mau dengan harta kekayaan sepenuh bumi, sudah dijamin oleh Allah, tidak akan bisa. Kalau kita berusaha menyatukan hati orang-orang yang beriman dengan harta kekayaan sepenuh bumi, jaminan dari Allah, ma'allafta baina qulubihim, tidak akan bisa. Hati orang yang beriman disatukan dengan uang itu tidak akan bisa. Hati orang yang beriman disatukan dengan harta kekayaan sepenuh bumi, dengan kekuasaan, dengan kedudukan, dengan harta benda, tidak akan bisa. Itu jaminan sendiri dari Allah, datang langsung dari Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Jika kamu Muhammad hendak menyatukan hati mereka, yaitu orang-orang yang beriman, dengan harta kekayaan sepenuh bumi, ma'allafta baina qulubihim, niscaya kamu Muhammad tidak akan pernah bisa menyatukan hati mereka. Walakinnallah allafa bainahum, akan tetapi hanya Allah sajalah yang maha menyatukan hati mereka. Dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan kitab suci. Kitab suci yang turun langsung dari Allah. Dalam konteks kita berarti dengan Al-Quran. Kalau kita mendambakan hati ini bisa bersatu, tapi kita jauh dari Al-Quran, ya tangeh lamun hati bisa bersatu. Mbok didanai dengan harta sebanyak apapun, tetapi tanpa Al-Quran, ya nggak akan bisa bersatu hati orang Islam. Karena telah meninggalkan satu-satunya alat pemersatu hati umat Islam yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Umat Islam akan fasyal, dia akan gentar, akan hilang kekuatan. Maka kalau sudah gentar, sudah hilang kekuatan, dia hanya seperti buih yang mengambang. Oleh karena itu, pesan Allah pada hambanya yang beriman, janganlah kalian berselisih.
Sekali lagi, ini ayat ini penting sekali. Ini ayat persatuan umat Islam. Dan ini dibenci oleh orang-orang kafir, oleh musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam itu senantiasa benci. Ya, musuh-musuh Islam itu ya orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, orang fajir, itu musuh-musuh Islam. Itu sangat benci dengan bersatunya hati umat Islam. Mereka sangat tahu jika hati umat Islam itu bersatu, tak bisa dikalahkan. Akan ada kekuatan yang sangat dahsyat karena Allah campur tangan dalam persatuan hati umat Islam. Pertolongan Allah akan turun kalau hati umat Islam itu bisa bersatu. Untuk bisa bersatu harus dengan Al-Quran. Di hadapan Al-Quran semuanya taslim. Sudah apa kata Al-Quran, umat Islam sami'na wa ata'na. Jangan menawar isi Al-Quran. Lah Al-Quran itu dari Allah kok kita tawar. Kalau Allah katakan if'al dalam Al-Quran, kita tinggal sami'na wa ata'na, kerjakan. Kalau Al-Quran mengatakan la taf'al, ya sudah, jangan kerjakan. Jangan coba-coba menawar petunjuk Al-Quran. Ya sukanya manusia itu, umat Islam itu suka menawar apa yang menjadi petunjuk Al-Quran. Ya kalau sudah begitu berselisih. Kalau umat Islam berselisih berarti tidak lagi mengindahkan perintah Allah. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46 itu. Mari. Al-Anfal surat ke-8 ayat 46. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini perintah Allah khusus kepada hambanya yang beriman. Wa ati'ullaha wa rasulahu. Dan taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Wala tanaza'u. Buktikan bahwa kalian itu taat pada Allah dan Rasulnya, buktikan dengan tidak berselisih di antara kalian. Jadi ada mutanazu, tidak berselisihnya kita di antara umat Islam ini, itu tanda bukti nyata ketaatan kita kepada Allah dan Rasul.